Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang putra. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria seturut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Maka mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis lalu menulis begini, "Namanya Yohanes." Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Akan menjadi apa anak ini nanti?" Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, kelahiran Santo Yohanes Pembaptis itu dirayakan sebagai hari raya, menjadi hari besar. Tentu ada maksudnya kenapa itu menjadi hari raya. Salah satunya memang karena pribadi Yohanes yang istimewa, memang orang kudus. Ada banyak yang bisa kita teladan dari pribadi Yohanes. Tetapi yang kedua yang lebih penting, Yohanes Pembaptis itu adalah menjadi transisi pembuka zaman baru. Perayaan ini mau mengatakan kepada kita, semenjak Yohanes Pembaptis itu beralihlah suatu zaman. Dari zaman perjanjian lama menuju perjanjian baru. Ada suatu era baru ketika Yohanes Pembaptis lahir, dan akan itulah saatnya Yesus Kristus yang tampil, yang datang, yang menjadi pusat segala-galanya. Kalau perjanjian lama dulu ada para nabi, tetapi setelah perjanjian lama dengan perjanjian baru, yang menjadi pokok pusat segala-galanya adalah Yesus Kristus. Sebuah era baru, zaman baru, semangat baru. Yang bisa kita lihat kemudian, yang bisa kita renungkan, lalu apa bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru, era lama dan era baru itu? Bapak Ibu, kalau kita melihat bacaan-bacaan kemarin, itu adalah khotbah di bukit. Ada macam-macam pengajaran Yesus. Salah satu yang tema sentralnya adalah Taurat. Dengan era baru, zaman Yesus Kristus, kita dimulai dengan hidup bukan lagi atas dasar aturan Taurat, tetapi atas dasar Roh Allah sendiri. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah perbudakan aturan-aturan, tetapi hidup dalam kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Dan ada banyak sekali hal-hal baru yang dibawa oleh Yesus Kristus itu. Kalau kita singkat atau kita rangkum, bisa dikatakan demikian. Kalau dulu-dulu dalam perjanjian lama kita hidup karena aturan, karena kewajiban, karena Taurat, karena daging dan nafsu kita. Dulu-dulu
dalam perjanjian lama. Tetapi ketika Yesus mulai tampil, kita semua diajak tidak lagi hanya hidup berdasarkan aturan, tetapi hidup berdasarkan roh kasih Allah sendiri yang sungguh luar biasa, yang mengatasi kedagingan kita. Hidup bukan karena dunia ini. Dan yang kemudian yang paling jelas, hidup kita memang ada di dunia, tetapi kalau perjanjian lama memang untuk dunia, tapi hidup kita selama di dunia untuk kerajaan Allah, untuk hidup yang abadi, bukan untuk hidup yang fana. Ada banyak Bapak Ibu era baru, zaman baru yang dibawa oleh Yesus itu, tapi kalau mau diringkas, kalau kita renungkan, itulah yang menjadi intinya, yang membawa kita pada keselamatan sejati. Dan itu bisa kita gapai kalau kita percaya setia kepada Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis mempunyai peran yang sangat penting. Dialah yang menunjukkan orang-orang kepada Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Penyelamat sejati. Kita mohon semoga kita dapat hidup di zaman yang baru, tidak lagi di zaman yang lama. Yesus pernah bersabda, ada kantong baru, ada kantong yang lama, ada anggur lama, anggur baru. Semoga cara hidup kita menunjukkan bahwa kita orang-orang manusia baru yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Amin.